Halo guys, bertemu kita di Studio Mana Movie yang tentunya merangkum film-film menarik. Pada kesempatan ini kita akan merangkum alur cerita Journey to the Mysterious Island yang disutradarai oleh Brad Peyton dengan genre action, adventure, comedy yang diterbitkan pada 10 Februari 2012. Berawal dari Sean Anderson. Ia adalah seorang anak remaja berjiwa petualang. Dengan keingintahuannya yang besar, dia menerobos fasilitas satelit dan diketahui oleh pihak polisi, sehingga ia dikejar lalu melarikan diri. Naasnya, ia tercebur ke dalam kolam renang milik warga setempat. Ia pun terciduk dan polisi tersebut menelpon orang tuanya. Datanglah Hank. Ya, Hank Person. Dia adalah ayah tiri dari Sean. Hank mengurusi permasalahan itu hingga selesai dan membawa Sean pulang ke rumah. Keesokan harinya, Hank mendatangi kamar Sean dan berbincang, menanyakan ada permasalahan apa sampai dia berani menerobos fasilitas satelit. Awalnya Sean diam saja. Lalu ayah tirinya Sean melihat ada tulisan kode seperti sandi Morse di meja Sean. Seketika itu, ayahnya mengalihkan pembicaraan bahwa dia bisa membacanya. Dia berkata, pernah belajar ketika di angkatan laut mengenai sandi Morse tersebut. Sean pun menjadi tertarik dengan pembahasan Hank, dan Sean meminta bantuan untuk memecahkan kode sandi Morse tersebut. Sean menceritakan bahwa semalam ia menerima pesan lewat radio dan seperti kode ia dapatkan sekarang sehingga ia mencoba menerobos fasilitas satelit malam tadi. Ayah tirinya pun membantu untuk memecahkan kode tersebut dan setelah berselang lama ternyata kode itu menunjukkan sebuah titik koordinat ke suatu pulau. Sean pun dengan semangatnya akan segera bergegas menuju pulau tersebut. Dan ayah tirinya melarang karena itu adalah hal yang konyol. Scene berpindah. Ayah tirinya menceritakan ke ibunya bahwa Sean akan melakukan perjalanan ke pulau tersebut. Dan ibunya pun melarang. Ayah tirinya mempunyai ide, dia akan mengantarnya ke pulau tersebut. Ibunya pun mengiyakan tetapi harus didampingi oleh ayah tirinya. Ayah tirinya pun bergegas menemui Sean dan membolehkan perjalanannya dengan syarat ayah tirinya yang menampinginya. Sean pun segera bergegas hari itu juga dengan ayah tirinya. Sesampainya di pelabuhan, Sean akan menyewa perahu untuk menuju pulau tersebut. Tapi pemilik perahu tidak mau karena pulau tersebut adalah segitiga Bermuda, yang dimana kapal-kapal tenggelam karena ombak dan badai yang sangat besar. Sean pun berteriak akan membayarnya $1,000. Tapi pemilik perahu mengacuhkannya. Ini adalah Gebeto. Ya, Gebeto. Mendengar Sean akan membayar $1,000, ia pun mendatangi Sean dan menawarkan Sean memakai jasanya. Dan Sean pun diantar menuju kendaraannya. Tetapi terkejutnya Sean, perahu miliknya yang sangat mewah ternyata bukan perahu yang akan mengantarkan Sean dan ayah tirinya, melainkan helikopter yang tampaknya kurang baik penampilannya. Hank pun mengajak Sean untuk mencari tumpangan lain. Ini adalah Lani menolaknya, karena itu lautan berbahaya. Ia mau membawanya asal dia mau membayar $3,000. Sean pun tanpa pikir panjang membujuk Hank, dan mereka pun menuju ke pulau tersebut.
Di tengah perjalanan, Hank bercakap dengan Gebeto, sedangkan Sen sibuk merayu Kailani. Perjalanan pun hampir sampai ke koordinat yang akan dituju. Tetapi ketika akan sampai, terlihat keadaan menjadi gelap. Lalu muncul awan hitam, disertai petir dan badai. Dan apa yang terjadi? Come on, buddy. Come on. Sen pun mulai tersadar karena Hank memanggil-manggil namanya. Ketika Sen bangun, ia ada di sebuah pulau yang terlihat tanpa penghuni dan sangat berantakan. Mereka pun semua tersadar. Ketika mereka sedang berkumpul melihat sebuah gua, mereka masuk ke dalam gua tersebut dan melihat setitik cahaya dan mengikutinya. Dan ternyata ada jalan keluar dari gua tersebut. Mereka pun terkaget saat keluar dari gua tersebut. Petualangan pun dimulai. Ketika mereka sedang menikmati udara segar, dikagetkan dengan hewan di sekitar mereka. Di sana hewan-hewan besar seperti gajah menjadi kecil, sedangkan kupu-kupu menjadi besar. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika melintas batuan, Hank hampir terperosok. Ternyata itu bukan batu, melainkan sebuah telur. Mereka pun mulai panik. Ternyata itu sarang kadal yang sedang bertelur. Induk kadal pun terbangun dan kagetnya mereka, kadalnya berukuran sangat besar. Mereka pun menjadi sasaran kadal dan semuanya berlari menghindari kadal tersebut. Dan akhirnya mereka pun terpojok, kadal pun akan memakan mereka. Seketika itu ada kayu besar yang menghantam kadal tersebut. Dan ada seorang yang membantu mereka melumpuhkan kadal tersebut. Ini adalah Alexander. Ketika seorang itu menampakkan diri, ternyata itu adalah kakek Sen. Sen pun sangat senang menemukannya. Mereka pun segera diajak menuju tempat kediamannya, karena jika malam tiba akan lebih banyak binatang yang berbahaya. Sesampai di rumah Alexander, mereka pun terkejut melihat keadaan sekitar. Di situ ada alat komunikasi radio, tapi hanya bisa dipakai 2 minggu sekali. Pada saat satelit mengarah ke pulau tersebut, mereka pun kebingungan untuk meminta bantuan pertolongan kalau harus menunggu 2 minggu di sana. Alexander pun mengajak mereka beristirahat terlebih dahulu. Keesokan harinya, Alexander mengajak mereka ke sebuah tempat. Ketika sampai di tempat tersebut, mereka takjub dan bertanya tempat apa ini. Alexander menjawab ini adalah Pulau Atlantik. Di situ Alexander bercerita bahwa pulau ini akan tenggelam setelah 140 tahun. Dan perhitungan Alexander bahwa 14 hari lagi pulau ini akan tenggelam. Sontak Hank yang mendengarnya memperhatikan keadaan sekitar, dan ia melihat gedangan air dan meminumnya. Sedikit, ternyata airnya asin. Hank memperkirakan pulau ini akan tenggelam 3 hari sampai 2 hari ke depan. Mereka pun mencari cara untuk meninggalkan pulau itu. Lalu Alexander menyuruh mereka masuk ke kediaman Kapten Nemo. Di sana ada buku catatannya, karena di buku itu Kapten Nemo menjelaskan di mana dia menyimpan kapal lautnya. Mereka pun
segera menuju ke kediaman Kapten Nemo yang sudah meninggal. Saat telah sampai di lorongnya sangat kecil. Kailani pun berinisiatif untuk masuk ke dalam dan menemukan buku catatan tersebut. Ketika akan keluar, terjadi gempa bumi, dan saat Melanie bergegas keluar, tempat itu pun tertimbun reruntuhan. Untungnya catatan sudah terbawa Kailani. Mereka pun memecahkan tulisan Kapten Nemo. Alexander pun dapat memecahkan catatan Kapten Nemo, dan ia memberikan 2 pilihan untuk menuju tempat tersebut. Pilihan pertama, menyusuri tepi pantai dan membutuhkan waktu yang lama. Lalu, pilihan kedua, melewati jantung pulau dengan resiko medan yang terjal. Jalan yang gelap dan banyak makhluk mengerikan. Dengan terpaksa, karena waktu sangat sedikit, mereka memilih lewat jantung pulau. Mereka pun segera bergegas pergi. Di awal perjalanan, mereka melewati jalan yang terjal, menemui semut yang besar, dan lebah-lebah yang berkeliaran. Di tengah perjalanan, mereka dikagetkan dengan gunung berapi yang menyemburkan lahar. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan pada akhirnya mereka menemui jalan yang terhalang oleh bukit yang sangat tinggi. Alexander memiliki ide dengan dia mencoba menunggangi lebah untuk melewati bukit tersebut, dan ternyata berhasil. Tetapi perjalanan tidak semulus yang diharapkan. Ternyata lebah mengundang burung untuk memangsanya. Mereka pun dikejar oleh kawanan burung, dan Kailani pun terjatuh dari lebah tunggangannya. Ternyata Sen masih bisa menangkapnya, dan akhirnya mereka bisa melumpuhkan burung pemangsa tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Malam pun tiba. Mereka beristirahat terlebih dahulu karena keadaan sangat gelap. Keesokan paginya, Sen terbangun, tersadar karena tangannya menyentuh air. Sen memanggil Hank. Mereka pun semua pun bangun, dan ternyata pulau tersebut akan tenggelam lebih cepat dari perkiraan mereka. Ketika mereka akan segera pergi meneruskan perjalanan, Gebeto tidak ada di tempat. Mereka pun panik. Kailani teringat bahwa Gebeto berjanji akan mengkuliahkannya, dan dia bilang di gunung berapi tersebut ada emas. Kailani berpikir Gebeto pasti pergi ke gunung berapi untuk mencari emas terlebih dahulu. Alexander pun membagi 2 tim. Alexander dan Kailani akan mencari Gebeto terlebih dahulu, sedangkan Sen dan Hank menuju ke Nautilus, yaitu tempat di mana kapal selam milik Kapten Nemo itu berada. Singkat cerita, Sen dan Hank telah sampai di koordinat yang diarahkan oleh Alexander. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Hank dan Sen mencoba menyelam ke bawah dan mencari kapal tersebut. Dan kapal pun mereka temukan. Mereka mulai memasuki kapal. Dengan sedikit halangan dan rintangan, mereka pun masuk ke dalam kapal tersebut. Mereka pun mencari tombol untuk menyalakan mesinnya, dan mesinnya pun menyala. Tapi tidak lama kemudian mati lagi. Hank mencoba mengkontrol kebagian mesin, dan ternyata daya picunya lemah, dan ia butuh daya pendorong. Hank pun memiliki ide dengan cara memanfaatkan belut listrik untuk daya pendorong. Hank pun keluar dari kapal dan mencoba mencari belut listrik. Ternyata hal tersebut pun berhasil dilakukan. Kapal pun dapat menyala. Di sisi lain, keadaan di daratan sudah cukup kacau. Gunung berapi sudah meletus dan memporak-porandakan dan akan menenggelamkan pulau tersebut.
Alexander, Kailani, dan Gabato pun sudah putus harapan. Ketika mereka mencebur ke dalam laut, ternyata kapal sudah menyala dan mereka ditarik masuk oleh Sen dan Heng ke kapal. Perjalanan pulang pun tidak semulus yang dibayangkan. Tentunya gunung berapi yang sedang meletus menjadi rintangan dalam perjalanan. Mereka pun mencoba menghadapinya bersama. Dan ajaibnya mereka bisa selamat dan meninggalkan pulau tersebut dan berhasil kembali pulang ke negaranya. Scene pun berpindah. Diceritakan mereka sudah pulang ke negaranya. Gebeto yang menjadi kapten kapal membuat bisnis pelayaran dengan kapal yang didapatkan di Pulau Misterius Island. Sedangkan Sen, Kailani, dan Heng and Alexander tinggal di rumah Heng dan merencanakan akan pergi berpetualang lagi. Dan film pun selesai. Oke guys, thank you for watching. Begitulah ringkasan cerita Journey to the Mysterious Island. Jangan lupa bahagia, ceriakan hari ini. Sampai berjumpa lagi. Thank you.